Kala Kali Incognito ini pameran dari perenungan perenungan saya ketika ada pandemi ini, kemudian bagaimana dari rasa cemas menjadi kewaspadaan sebetulnya, bukan ketakutan, tapi bagaimana membuat satu kesadaran tentang adanya epidemi pandemi ini ya itu. Jadi Kala Kali Incognito itu seperti kita mengetahui bahwa adanya batara kala gitu ya. Biasanya kalau pas gerhana bulan gitu ya, orang takut kalau kala ini memakan bulan, kemudian kegelapan akan ada dalam kehidupan gitu ya. Jadi kala ini mewakili sang waktu gitu, dan kali itu sebagai dewi, semacam dewi kematian ya, semacam malaikat pencabut nyawa gitu yang mengeksekusi orang itu akan menjalani hidup atau kematian gitu. Dan incognito itu artinya satu kunjungan yang tanpa kunjungan tak resmi lah, seperti itu ya. Jadi kalau kita melihat bahwa Kala Kali Incognito itu satu kesatuan kata yang artinya adalah bahwa kita ini bukanlah pemilik waktu, dan juga kehidupan itu memang sudah dimulai ketika waktu itu sudah ada gitu. Jadi sebelum manusia eksis di muka bumi ini, sang waktu itu sudah ada gitu. Sehingga manusia bisa merencanakan, tetapi manusia tidak bisa menentukan sang waktu itu. Jadi walaupun pameran ini sudah sejak bulan Juli tahun ini akan dibuat ya, tetapi sang waktu itu yang bisa menentukan kapan pameran ini akhirnya bisa terjadi, seperti itu. Oh iya Mas, sebelum kita jauh beranjak ke pertanyaan berikutnya, saya ingin nanya, kalau nggak salah sebetulnya Mas Heri juga merancang sebuah pameran yang sangat penting menurut saya, karena tahun ini 16 Juni 12 Juni itu Mas Heri berulang tahun ke-60. Ya. Jadi pameran, saya nggak tahu entah pameran retrospeksi atau pameran apapun, tapi pameran penting pada ulang tahun ke-60 tahun gitu. Nah, kenapa itu yang dibatalkan dan kenapa memilih pameran ini? Iya, sebetulnya ketika saya berulang tahun pada tanggal 12 Juni tahun 2020 kemarin, waktu berumur 60 tahun, saya pikir ada sesuatu yang menarik ketika satu pameran itu tidak hanya hasil jadi dari pameran gitu ya. Jadi saya melihat buku-buku harian saya di tahun 84, 86 masih terkorelasi dengan dan masih bisa diaktualisasi sampai saat ini ya. 84 itu berarti awal-awal kuliah ya? Kuliah itu tahun 80. 84 mungkin semester 8 ya, semester 8 itu saya mencoba mencari konsep-konsep baru gitu ya. Artinya ketika saya di SMA itu kan saya masuknya di ilmu pasti alam ya, SMA pasti alam. Jadi ya, saya mempelajari ilmu-ilmu fisika, biologi, kimia, matematika, seperti itu. Ketika saya kuliah di ASRI, saya mencoba untuk penyerapan ilmunya yang berhubungan dengan persoalan-persoalan yang pasti gitu ya. Tetapi ketika ilmu pasti alam digabungkan dengan sesuatu yang tidak pasti, itu sesuatu yang menarik gitu ya. Dan pamerannya yang direncanakan pada tanggal 12 Juni tahun 2020 itu judulnya rancangan atau rencana gitu. Jadi banyak sekali masyarakat yang hanya melihat karya jadi gitu, bukan proses dari seniman membuat sesuatu. Jadi pada waktu itu saya ingin memamerkan rancangan-rancangan dari karya yang sudah jadi gitu ya, dari tahun 80-an atau sebelumnya sampai yang hari ini dan juga yang akan datang gitu. Jadi saya mencoba untuk menyatukan antara mitologi, kemudian hal-hal yang sifatnya science fiction gitu ya, di dalam memprediksi masa-masa depan gitu. Saya membayangkan ketika misalnya Nikola Tesla itu menciptakan remote control yang pertama bagi manusia dan menggunakan atmosfer sebagai penghubung antar manusia, bukan lagi seperti Thomas Alva Edison ataupun misalnya
Marconi ya, yang masih mengandalkan kabel ya untuk menghubungkan antara manusia, sehingga banyak tiang-tiang di muka bumi ini, tiang listrik, tiang telepon dan lain-lain. Sementara Tesla sudah memperhitungkan bahwa di satu saat nanti atmosfer bumi ini bisa menjadi sesuatu yang mengkomunikasikan manusia di seluruh dunia gitu ya. Kemudian tahun 69 kalau nggak salah tanggal 29 Juli ya, itu ketika Apollo ke-11 sampai di bulan dan Neil Armstrong sebagai manusia pertama di bulan, saya kira itu satu advertisement bahwa bisnis satelit dimulai pada saat itu. Walaupun kemudian pada tahun-tahun yang terakhir ini satelit-satelit ini menjadi sesuatu yang menjadi penting gitu ya, sampai misalnya ada perang dagang antara Amerika Serikat dan Cina misalnya, karena Cina teknologi mutakhirnya bisa menguasai beberapa satelit dan bisa mengontrol kehidupan di muka bumi ini gitu. Jadi akhirnya memilih pameran ini ya, bukan pameran yang untuk ulang tahun ke-60 tetapi pameran tentang pandemi. Daya tarik apa sih sebenarnya yang membuat pandemi itu menjadi sesuatu yang tampaknya inspiratif untuk melahirkan karya, dan titik penting apa yang dibidik pada aspek pandemi ini? Iya, yang pertama kita orang Jawa menganggapnya sebagai menyebutnya sebagai pagebluk gitu ya, pagebluk ya. Jadi wabah atau semacam epidemi atau pandemi gitu ya secara menyeluruh di muka bumi ini, dan itu memang terjadi bukan pada abad ke-21 ini saja gitu ya, bahwa sebagai orang-orang tradisional itu sudah melihat pandemi itu bahkan sejak sejarahnya perang Baratayuda, yaitu apa yang disebut sebagai Aji Condobirowo misalnya, atau seperti raksasa-raksasa yang aneh atau yang tak terlihat atau kecil tapi mengerikan ya, seperti itu sudah ada. Bagaimana Yudhistira melawan itu dengan tidak melawannya, seperti itu ya, sehingga perenungan-perenungan untuk mengetahui karakter pandemi ini yang lebih penting daripada bagaimana melawannya gitu, karena melawan sesuatu yang tidak kelihatan itu lebih sulit daripada melawan sesuatu yang pasti gitu ya. Jadi tidak seperti kalau di dalam sejarah Amerika itu ada yang namanya Sitting Bull ya. Bagaimana orang-orang kulit putih itu kalah dengan seorang native Indian yang dia duduk aja dan menang gitu ya. Jadi saya kira juga ada ketika perang dagang Amerika Serikat dan Cina ini kemudian ada versi lain yang melihat ini sebagai, dalam teori konspirasi itu, bahwa ini adalah virus buatan manusia seperti itu, untuk memakai senjata yang paling murah tapi bisa memusnahkan banyak orang, dibandingkan dengan senjata nuklir atau senjata kimia gitu ya. Jadi mereka berperang menggunakan senjata biologis seperti itu. Jadi versi-versi seperti itu kemudian saya renungkan, saya baca, kemudian saya ekspresikan di dalam karya gitu. Ada 6 atau 7 karya lukisan ya, kemudian menjadi bagian dari karya atau pameran kala-kali ini. Karya-karya ini, lukisan ini menarik karena sebetulnya banyak menampilkan secara visual itu pertarungan antara lain ya, adik kuasa Amerika dengan Cina, kurang lebih seperti itu, dan kemudian aspek perang. Nah, kira-kira kalau kali ini perang seperti apa sih Mas yang bisa tergambarkan di lukisan-lukisan di pameran ini, atau mungkin itu ada persepsi yang lain yang dimaksudkan oleh Mas Iri? Iya, jadi sebenarnya gini, ketika masih kecil itu ya, saya diajarkan sejarah ya oleh guru-guru saya itu tentang penjajahan Belanda dengan adanya tentara kompeni gitu ya. Di dalam benak saya atau di dalam imajinasi saya, kompeni itu seorang kulit putih dengan topi koboi, dengan senjata laras panjang, dengan sepeda ontel,
dan itu company gitu. Jadi dalam sandiwara itu company itu tentara-tentara gitu ya. Padahal itu sebenarnya company. Jadi perusahaan sebetulnya. Jadi kita dijajah oleh company itu oleh perusahaan, oleh sesuatu yang sifatnya dalam perdagangan kita itu dijadikan kuli-kuli ya, dijadikan orang yang tidak punya hak untuk berdagang karena tidak ada mata uang rupiah waktu itu karena adanya gulden atau guilder, sehingga di dalam penjajahan itu sebetulnya bukan persoalan perangnya gitu, tapi memang mereka menggunakan kekerasan ketika perdagangan mereka terancam. Mereka tentunya menggunakan kekuatan-kekuatan tentara ya untuk menekan orang-orang yang harus lebih lemah dari sistem perdagangan yang mereka ciptakan gitu. Nah ini di dalam wayang-wayang yang saya buat ya, misalnya dalam pertunjukan wayang hampir tidak ada peperangan di dalam cerita yang saya buat, karena di dalam cerita wayang itu kadang-kadang masyarakat lebih tertarik pada sabetan sang dalang atau ketika terjadi peperangan gitu. Ketika terjadi dialog itu semua masih ngantuk-ngantuk gitu menonton wayang, tapi ketika perang yang sebetulnya itu lebih bisa dilihat sebagai sesuatu yang brutal gitu ya. Masyarakat menganggap itu sesuatu yang normal gitu. Jadi peperangan-peperangan di dalam pemikiran-pemikiran, di dalam diskusi-diskusi ya, seperti misalnya seorang postmodernisme ya yang Walter Benjamin ya mengatakan bahwa bahasa itu bukan cuma alat komunikasi tapi alat tawar-menawar pemikiran gitu. Jadi kalau di dalam diskusi itu orang menyetujui apa yang kita sebut sebagai pendapat ya, dan itu berarti pendapat kita dibeli oleh orang yang setuju dengan kita gitu. Nah, apakah pandemi ini juga sebenarnya menyisakan soal rivalitas yang lain yang digambarkan oleh Mas Heri di sini? Ada semacam perang tanding antara beberapa kekuatan besar di dunia, atau sebetulnya ini juga bagian dari lanjutan serial dari karya-karya Mas Heri sebelumnya kira-kira? Iya, memang dari karya-karya sebelumnya itu seperti misalnya tahun 90-an ya, itu banyak menyoroti tentang rezim Soeharto ya, tentang kediktatorannya, tentang demokrasi yang dipasung ya itu ya. Jadi adanya NKK gitu ya, kampus nggak boleh punya podium untuk suara mahasiswa seperti itu. Jadi lebih ke persoalan-persoalan misalnya militerisme yang ada di Indonesia gitu. Tapi ketika setelah adanya reformasi, Indonesia masuk ke civil government, jadi masuk ke pemerintahan sipil yang tidak militeristik ya gitu ya. Nah itu kalau saya bandingkan dengan Amerika waktu George W. Bush misalnya, itu terjadi fasisme gitu. Jadi seperti saya melihat ya eksistensi orang-orang Maori di New Zealand, kemudian orang-orang Native Australian ya yang disebut sebagai aborigin di Australia, dan juga Native American ya, orang-orang Indian gitu. Mereka juga dalam kebudayaan juga terancam gitu. Sepertinya tidak tidak dilibatkan di dalam pembangunan gitu ya. Dan saya melihat Indonesia itu saya lihat lebih demokratis gitu ya, lebih aman, lebih demokratis, lebih toleran ya dibandingkan misalnya demokrasi. Sepertinya demokrasi tidak milik orang yang bukan orang setempat gitu, itu terjadi seperti di Eropa di mana gitu. Jadi kemudian saya menyoroti misalnya terjadinya ketika terjadi penyerangan terhadap Twin Tower ya, World Trade Center gitu. Saya membuat seri-seri tentang kuda Troya misalnya. Jadi di situ saya pamerkan di Valencia ya, di Spanyol ya. Itu saya bikin karya itu bikin di Vancouver di Kanada. Terus kuda Troya itu kemudian saya kirim ke Spanyol ya, ke Valencia. Dan itu diilhami oleh misalnya lukisan Picasso, Guernica ya. Kemudian juga cerita Yunani tentang kuda Troya ya. Itu bagaimana Amerika diserang dari dalam sebetulnya, bukan diserang dari luar ketika terjadi penyerangan terhadap Twin Tower misalnya seperti itu.
Jadi kemudian ada gerakan occupied ya, itu di banyak negara gitu ya. Ketika negara-negara yang dijajah ini sudah merdeka semua, pada akhirnya jalan satu-satunya adalah menjajah bangsanya sendiri gitu. Entah itu di Amerika, di Eropa. Ya, okay. Itu untuk karya-karya yang dua dimensi ya, untuk lukisan. Sementara untuk karya-karya yang tiga dimensi atau mungkin instalasi itu apa yang ingin diperbincangkan dan ingin gagas di situ, Mas? Iya, salah satunya judulnya Babies Corona Watching Virtual World ya, itu dimana bayi-bayi corona ini sebetulnya adalah tergantung dari eksistensi manusia. Tanpa adanya manusia, corona ini tidak akan hidup gitu. Jadi di dalam karya Babies Corona ini, saya akan melihat bahwa ketika pandemik ini berakhir, bayi-bayi corona ini akan melihat kehidupan nyata ini sebagai sesuatu yang virtual bagi mereka gitu. Jadi manusia dan alam semesta ini dianggap virtual oleh si corona gitu. Jadi saya membayangkan ketika misalnya pertama kali ada flu Spanyol misalnya sebagai pandemik yang mematikan banyak manusia gitu, pada akhirnya ya influenza hanya melihat kehidupan ini seperti sesuatu yang berjarak dengan kehidupan si virus influenza ini gitu. Jadi ketika ada antibodi nantinya pada manusia, hal-hal ini tidak lagi sesuatu yang menjadi momok ya itu ya. Terus ada juga yang dengan new vehicle for yang di luar ya, yang beca itu, yang bentor itu judulnya Vehicle for a New Tradition Way of Life. Jadi seperti bagaimana kita melihat adanya kendaraan dalam kehidupan yang akan datang itu sebetulnya dengan cara-cara tradisional gitu. Misalnya untuk memperkuat imun tubuh ya, ternyata jamu-jamuan itu ampuh gitu untuk melawan itu gitu ya. Jadi kemudian dari cerita Mahabharata, kemudian dari epos-epos yang ada dari folklore ya, itu sebetulnya kita bisa mengenali karakter-karakter mereka gitu. Artinya dari kosmos ya, dari mikrokosmos, manusia sebagai mikrokosmos dan makrokosmos ya di alam jagat gede ini, sebetulnya semua sudah kita kenali gitu. Jadi karya ini membuat appealing lah kita, bahwa sebetulnya saya sendiri nggak setuju adanya becak motor gitu, karena itu membuat polusi ya. Mungkin ada cara-cara lain yang dengan listrik atau baterai, ketika misalnya pemerintahan saat ini akan melihat kemajuan Indonesia itu dengan kendaraan-kendaraan listrik misalnya, dan di nikel segala macam, itu menjadi sesuatu yang berharga sekali, selain yang dulu-dulu adalah bensin atau batu bara ya. Itu saya kira cara-cara tradisi itu seperti menurut saya tradisi itu seperti tongkat ya, bagaimana kita dituntun oleh tradisi gitu. Jadi tradisi bukan sesuatu misalnya wayang orang atau wayang golek atau wayang kulit atau batik, tapi substansi dari itu yang lebih penting dari tradisi itu gitu. Ya. Karya-karya yang lain itu memang dirancang sebagai sebuah karya yang bertema tentang pandemi, atau karya lama yang kemudian direaktualisasi sebagai bagian dari karya yang berkait dengan tema pandemi, Mas. Selain yang Baby Corona, kemudian yang Bentor tadi. Iya, ada karya yang judulnya Agent of Change ya, agen perubahan gitu. Di situ ada tokoh-tokoh seniman, ada Avandi, ada Vincent van Gogh, ada Salvador Dali, dan instalasi. Itu orang-orang yang jongkok, yang mereka pada buang air besar gitu ya. Jadi saya membayangkan para tokoh-tokoh besar ini, para tokoh-tokoh terkenal ini pergi ke toilet, kemudian mereka buang air besar dan mendapatkan ide, kemudian membuat sesuatu karya dan bisa merubah
kemajuan dalam kehidupan, dalam kebudayaan maupun peradaban gitu ya, itu dengan sesuatu yang ringan ya. Maksudnya seperti ketika Archimedes ataupun Isaac Newton ya menemukan penemuannya itu dari hal-hal sederhana, misalnya apel jatuh dari pohon, oh ini ada hukum gravitasi seperti itu. Nanti ada hukum Archimedes ya, ketika ada ada daya, ada gaya gitu ya. Itu ketika ada tekanan, air akan melakukan responnya seperti itu. Oke. Teman-teman sekalian yang ada di rumah, yang ada di luar studio ini, saya membuka ruang untuk Anda bertanya, tetapi hanya bisa secara teks saja. Anda bisa mengirimkan teks komentar di bawah, nanti akan saya sampaikan ke Mas Iridono. Dan ini masih ada waktu kira-kira setengah jam lagi kita ngobrol, dan tampaknya Mas Iri, ini kalau ngobrol tentang seni rupa menarik kalau kita langsung ada rupanya gitu ya. Mungkin bisa beberapa karya kita akan kunjungi langsung di ruang ini agar teman-teman sekalian bisa lebih konkret membayangkan dan menggambarkan dan digambarkan oleh Mas Heri. Gimana Mas Heri? Mungkin bisa diceritakan beberapa karya. Mari kita jalan mungkin. Ya. Mulai dari karya lukisan dulu nih ya. Paling besar ini Mas. Ya. Ini Mas Heri tentunya bisa di sini. Ini teman-teman, judul karya ini Battle of the Invisible Enemies ya. 180 cm kali 4,2 meter. Wah, ini karya yang paling besar, lukisan paling besar. Mas Heri bisa cerita bagaimana ini? Iya, jadi ini menceritakan tentang perang Bharatayuddha ya. Itu di mana Prabu Salya itu dari Kurawa itu mencoba untuk melawan kelompok Pandawa ya. Itu ternyata Prabu Salya itu punya senjata yang namanya Aji Condo Birowo gitu. Jadi raksasa-raksasa yang menakutkan gitu ya, yang tidak terlihat. Tapi ketika dia menyerang musuhnya itu langsung hancur gitu ya. Jadi Yudhistira itu satu tokoh yang sebetulnya nggak punya ambisi yang luar biasa dalam kehidupan gitu, dan memiliki darah putih ya itu. Jadi di situ di dalam perang ini saya tidak menggambarkan perang yang dahsyat berdarah-darah gitu ya. Perang melawan sesuatu yang tidak terlihat gitu ya, musuh yang tidak terlihat. Nah ini menarik sekali gitu, gimana dalam kehidupan itu sebetulnya kalau mungkin di dalam agama Islam misalnya itu musuh perang yang paling dahsyat adalah perang melawan diri sendiri gitu. Melawan hawa nafsu. Jadi kita sebetulnya sedang berperang melawan hawa nafsu kita ya. Bagaimana kita harus bersih seperti Yudhistira ya. Kemudian di sini saya kira perang Bharatayuddha itu kalau di dalam cerita tradisi itu hampir semuanya mati gitu tokoh-tokoh itu. Dan kita saya sendiri mencoba untuk mereformasi cerita perang Bharatayuddha tidak dengan perang yang berdarah-darah lagi gitu. Karena untuk mencari kebenaran kita tidak harus sampai kehidupan kita itu penuh dengan pembunuhan dan kekerasan, kemudian intoleransi dan lain-lain gitu. Jadi saya kira perang melawan yang tidak kelihatan itu artinya bisa luas sekali, tidak hanya pada persoalan pandemi ini ya, tapi juga bagaimana kita memerangi diri sendiri gitu. Bahwa sebetulnya kita ini adalah khilafah ya, kita ini adalah cuma pengembara di muka bumi ini, bukan pemilik bumi. Walaupun orang secara kapitalistik berusaha untuk menguasai dunia ya, seperti Amerika Serikat misalnya, seperti Donald Trump itu menginginkan dia sebagai direktur dari seluruh kegiatan perekonomian dunia gitu. Nah ini sesuatu yang absurd gitu ya. Kemudian sang waktu itu sebetulnya bukan milik manusia juga gitu. Manusia bisa menciptakan jam, tapi manusia tidak
bisa menentukan waktunya gitu. Itu yang dalam perang melawan sesuatu yang tidak terlihat gitu. Ada pertanyaan kecil tentang karya ini. Ini lagi pegang hand sanitizer. Ya, hand sanitizer. Karena musuhnya nggak terlihat, jadi hand sanitizer harus di mana-mana gitu. Ya. Mas, sebetulnya ada yang menarik dalam di tengah-tengah isu pandemi ini, ada yang percaya tentang teori konspirasi. Itu yang dibawa konon oleh kelompok orang Cina atau malah penguasa Cina atau Amerika. Dua kekuatan besar itu yang diduga oleh teori konspirasi itu yang memang menyebarkan teror tentang penyakit ini, virus ini ke seluruh dunia. Anda setuju dengan pendapat itu? Teori itu? Iya, saya kira teori dalam perang dagang ini sebetulnya juga bisa masuk akal juga gitu ya, karena di dalam versi yang lain ya, sebelum di akhir tahun 2019 ini sebetulnya terjadi misalnya semacam latihan militer atau di Cina, di Wuhan itu, kemudian tiba-tiba terjadi wabah pertamanya di kota itu, di Cina itu, di Wuhan ya. Dan ada juga yang mengatakan bahwa sebelumnya terjadi di Amerika Serikat duluan gitu ya, sehingga masuk ke wilayah-wilayah di sana yang dianggapnya oleh Donald Trump waktu itu itu cuma penyakit seperti influenza gitu ya. Jadi di dalam politik militer itu ada yang namanya nubika gitu ya. Nubika itu nuklir biologi kimia gitu. Itu dari tahun-tahun misalnya 70-an 80-an itu konsep-konsep memakai misalnya perang Vietnam, atau apakah memakai media senjata kimia, atau yang terjadi misalnya seperti di Irak kepada orang-orang Kurdi gitu ya. Itu juga ada senjata-senjata kimia yang untuk mematikan suku Kurdi yang tidak bisa ke Turki tapi juga tidak bisa ke Irak waktu itu, seperti mereka tidak punya tanah seperti itu ya. Jadi di dalam teori konspirasi itu sangat memungkinkan ya, bahkan Bill Gates sendiri waktu itu sudah memprediksi bahwa 10 tahun yang akan datang senjata nuklir itu tidak sesuatu yang menakutkan. Yang menakutkan adalah senjata biologis ya. Itu kenapa sampai Bill Gates bisa mengetahui, bahkan di Hollywood mereka sudah membuat filmnya ya tentang pandemi virus biologi gitu. Oke. Dugaan-dugaan itu mungkin ada korelasinya ya. Tapi apakah itu juga kemudian cukup memberi inspirasi pada karya ini, atau Anda mengabaikannya sama sekali? Dugaan itu. Iya, kalau di dalam yang sifatnya saintifik ya, semua harus ada kebenaran absolut ya. Itu harus data ilmiah kemudian kebenaran absolut. Tapi dalam kesenian kita memiliki hak untuk membuat sesuatu yang namanya kebenaran persepsi. Nah, kebenaran persepsi itu kebenaran yang tidak mutlak, yang tidak absolut ya, multi interpretasi. Jadi kebenaran dalam berekspresi, seniman tuh boleh memprediksi apa saja ya, tapi tidak harus nanti ini benarnya secara data, secara ini dia mempertanggungjawabkan gitu, enggak. Tapi bahwa sebelum adanya muncul misalnya telepon atau televisi, seniman-seniman sudah membuat lukisan-lukisan itu, dan tidak harus dia salah atau benar, tapi prediksi-prediksi itu sesuatu yang menarik untuk seniman memiliki medium untuk berekspresi gitu. Jadi untuk seniman itu bahwa isu-isu di dalam Indonesia ataupun di luar Indonesia itu kita juga punya hak untuk memprediksi bagaimana kehidupan bisa menjadi lebih baik gitu. Menarik tadi Mas Heri menyatakan seniman bekerja dengan persepsi, dan itu yang dieksplorasi pada tema apapun. Nah, kalau kali ini persepsi apa yang dikuatkan pada karya-karya Mas Heri, atau pada persepsi apa yang kemudian tergali dan kemudian muncul pada karya-karya ini? Seperti apa? Ya, sebenarnya persepsi misalnya gini, ketika kita
stigma bahwa kita ini adalah masyarakat dari dunia ketiga atau masyarakat development country ya. Jadi kita ini negara berkembang yang terus-menerus sebagai negara berkembang ya. Dan semua percaya bahwa kita tidak mungkin menjadi negara maju gitu. Kita bisa mempersepsikan bahwa suatu saat kita mungkin lebih maju dari Amerika Serikat atau lebih maju dari Eropa gitu. Atau misalnya ketika zaman dulu orang Eropa mengatakan bahwa kamu tinggal di Asia Tenggara, orang Asia Tenggara juga bisa mengatakan bahwa mereka tinggal di semenanjung Asia gitu. Untuk menyebut kata lain dari Eropa gitu. Karena secara geografis sebetulnya Eropa itu tidak terpisah secara laut ataupun gunung. Mereka bagian dari Asia, dan negara-negara seperti Prancis, seperti Inggris, Jerman dan lain-lain itu untuk orang Asia itu sebenarnya cuma semenanjung aja gitu. Semenanjung kecil ya gitu ya. Jadi kita yang sebagai negara besar seperti ini, kita dijajah dan kita menganggap bahwa waktu itu Belanda itu adalah negara yang lebih besar dari Indonesia gitu. Dan itu ratusan tahun kita dijajah seperti itu. Nah, mempersepsikan sesuatu bahwa kita misalnya seperti di Jogja ini sebagai kota budaya itu ya, saya kira semua suku bangsa ada di sini dan semuanya saling menghargai ya, itu orang dari mana-mana gitu ya, dan masyarakatnya juga sudah terbiasa untuk respect pada bentuk-bentuk seni yang berbeda-beda gitu. Saya kira persepsi ini penting sekali, kebenaran persepsi ini, karena tanpa kebenaran persepsi, imajinasi dan fantasi kita kemudian menjadi mati gitu. Mas Heri, kita ngobrol lagi dengan karya yang tampaknya tadi banyak disebut oleh Mas Heri sendiri tentang baby corona. Nah, bisa diceritakan dan kita bisa langsung mengunjungi karya itu ya? Iya. Karya ini karya instalasi. Karya instalasi. Ya. Yang ada di satu ruangan dengan tulisan yang ada di sini. Jadi sudah kelihatan. Iya. Ini. Oke. Ini karya kinetik ya, Mas? Iya betul, karya kinetik. Bisa dioperasionalkan. Nah, ini sudah diinjek oleh Mas Heri. Oke. Dan bergerak. Nah, sebentar saya pengen syuting dulu. 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 box dengan satu kepala, masing-masing kepala manusia yang seperti dipersepsikan sebagai kepala berkorona mungkin ya. Ya. Ini tampaknya karya baru sama sekali yang dirancang untuk pameran ini, betul Mas Heri? Iya betul. Ya. Nah, Mas Heri bisa cerita tentang karya ini? Iya. Jadi sebetulnya box dari karya ini sebenarnya box dari radio lama ya. Kemudian saya rubah menjadi bentuk semacam televisi gitu. Dan di situ di depannya itu ada bayi-bayi corona yang melihat situasi yang berada di dalam box gitu ya. Di dalam sebetulnya box itu seperti bayangan virus itu melihat kehidupan nyata sebagai sesuatu yang virtual gitu, bukan sesuatu kenyataan ya. Jadi di dalamnya ini ada beberapa suara. Misalnya ini dari suara ketika percakapan antara Neil Armstrong dengan Walter Aldrin dan lain-lain ketika pendaratan di bulan gitu. Terus ada mata ini yang melihat si corona ini, kemudian ini ada face shield ini tempat kita untuk melindungi wajah. Tapi kemudian ini menjadi sesuatu yang seperti di dalam mencari bayang-bayang lah seperti itu. Kemudian ada tokoh-tokoh orang-orang yang membaca berita-berita gitu ya. Jadi ini seperti siaran berita untuk si bayi corona.
Jadi saya membuat karya ini memprediksi bahwa suatu saat si pandemi ini, si corona ini akan melihat kehidupan itu sebagai sesuatu yang ada di dalam dunia kartun aja gitu. Jadi dia sebetulnya tidak bisa hidup tanpa adanya manusia seperti itu. Wah, menarik nih. Ini ada rekaman antara tadi siapa? Neil Armstrong, suara Neil Armstrong. Neil Armstrong. Nah, ini pasti perlu riset dan searching untuk materi luar biasa ya. Prosesnya gimana, Mas? Iya, jadi ini apa namanya? Kita ingin melihat bahwa ada percakapan di luar angkasa itu, walaupun sebetulnya ya masih banyak orang yang menganggap bahwa pendaratan manusia di bulan itu sebetulnya hanya di dalam studio ya, permainan dalam studio ya. Jadi sebenarnya yang penting itu adalah mengimajinasikan masyarakat bahwa kita masuk ke era yang baru gitu kan. Sebetulnya Apollo ke-11 itu persoalannya bukan apakah benar Neil Armstrong dan Walter Aldrin itu ada di bulan, tapi bahwa ketika misalnya Nikola Tesla itu melihat bahwa ada potensi luar biasa memakai atmosfer. Jadi artinya berapa ribu kilometer atau ratus kilometer dari atmosfer itu sudah luar angkasa gitu. Jadi kalau kita melihat ke langit ya malam hari misalnya atau siang hari juga bisa dilihat, kadang-kadang itu kita bingung itu apakah bintang ataukah itu satelit gitu ya. Dan jumlah satelitnya banyak sekali daripada bintang. Seperti ini untuk saya seperti satu monumen di mana kita harus mendapatkan kesadaran bahwa semua kegiatan-kegiatan manusia, entah memakai Instagram, entah memakai SMS atau WhatsApp dan lain-lain, Google Map dan lain-lain itu bisa terjadi karena adanya satelit-satelit itu gitu. Jadi kalau zaman waktu saya kecil itu saya mendengarkan lagu Lili Suryani misalnya, pergi ke bulan gitu ya. Jadul lagi. Lili Suryani. Gimana? Orang ini nih jadul nih, jadi generasinya gitu. Jadi terus ada seniman Korea ya, tapi dia tinggal di Amerika, Eropa dan di Korea sendiri, itu Nam June Paik ya, itu sebagai bapak video dunia lah gitu ya. Itu membuat karya patung Buddha, kemudian TV monitor dan kamera video ya. Jadi kamera video itu mengarahkan ke patung Buddha itu, terus patung Buddha itu ada di dalam TV monitor ya. Nah, konsep Zen Buddhism seperti itu. Dan Nam June Paik mengatakan bahwa televisi manusia pertama adalah bulan gitu. Karena di tiap-tiap suku bangsa di muka bumi ini punya cerita sendiri-sendiri ketika adanya terang bulan gitu ya, ketika bulan purnama gitu. Jadi ketika manusia berjarak dengan planet lain, Nam June Paik menerjemahkan sebagai televisi gitu. Sementara orang-orang Amerika menganggapnya Nam June Paik menampilkan teknologinya gitu, padahal dia lebih menampilkan persoalan spiritual ataupun tentang Zen Buddhism terhadap peradaban dan kebudayaan dunia gitu. Nah, menarik Mas. Ini ada 5 box, baru diceritakan 1 box tentang suaranya Neil Armstrong. Barangkali ada narasi yang bisa ditularkan ke penonton. Iya. Entah semuanya atau 2 lagi gitu kira-kira. Saya kira itu cukup. Cukup ya? Cukup untuk Berarti itu. kita pengen ngobrolin karya Mas Heri yang ada di luar, yang Mentor itu. Yang Mentor ya. Okay. Ya boleh. Bisa Mungkin diceritakan ya. Oke, Mas Heri. Boleh. Ya. Dari luar galeri. Luar galeri. Ya. Jadi ini judulnya. Oke. Ya. Judul karya ini ya Vehicle for New Tradition Ways of Life. Karya baru atau mungkin juga dari material yang seperti karya lain ya. Oke Mas, bisa diceritakan. Iya. Sudah diinjak ya. Kinetic Art. Nah ini di sini ada video yang saya buat sekitar tahun 95 itu. Yang saya pikir masih terkorelasi dengan
figur-figur yang ada di dalam karya ini ya, karya instalasi ini. Jadi virus corona itu saya bayangkan seperti The Medusa, yaitu yang orang dengan kepala ular dalam lukisan itu ya. Jadi di situ ada tokoh-tokoh seniman ya, misalnya seperti Andy Warhol atau Michael Jackson, ataupun misalnya ada Avandi, sana ada Frida Kahlo, ada Raden Saleh ya itu. Dan ini kita pakai tembaga untuk kepala ini yang di dalam beberapa persoalan religi ya, dianggap ikan itu sebagai petanda ya, untuk mencari petanda tentang kehidupan di muka bumi ini gitu. Nah, kemudian di sini juga ada ada sayapnya juga ini ya, ada sayapnya. Jadi sebetulnya ini bentor ini sebetulnya saya juga nggak setuju dengan adanya becak motor ya. Banyak tukang beca yang becak yang di kayu itu kemudian kehilangan pekerjaan gitu di Jogja ini. Jadi tersaingi oleh kelompok becak motor. Cuma di dalam pembangunan ini apakah ini langkah yang tepat, ataukah seperti Pak Jokowi itu kan melihat adanya sumber nikel yang luar biasa, kemudian tidak menggunakan bensin yang membuat polusi ya, tapi justru mungkin lebih ke beca listrik atau baterai gitu ya. Dan ini arahnya saya balik seperti rickshaw gitu, yang harusnya ke arah sana tapi ini ke arah sebaliknya. Nah, oke. Bentornya menghadap ke arah timur, tetapi penumpangnya menghadap ke arah barat. Betul. Gimana ini persepsi seperti apa yang diinginkan oleh presiden? Iya, persepsi saya bahwa persoalan-persoalan tradisi itu saya pikir mulai ditinggalkan oleh masyarakat ya gitu ya, bahwa tradisi-tradisi lama itu bukan jelek ya, bahkan tukang-tukang beca itu saya lihat dulu itu lebih sehat gitu, karena mereka seperti berolahraga gitu ya. Bahkan beca-beca itu ada di Jerman, di Belanda, ya, di negara lain di Eropa itu dengan beca-beca kayu gitu. Jadi kalau orang-orang itu pergi ke Berlin itu justru penarik-penarik becanya itu malah merasa prestisius gitu, tidak merasa terhina gitu. Jadi kita di sini merasa bahwa kita harus meninggalkan tradisi lama, tapi sebetulnya apakah ini benar, apakah ini malah merusak gitu ya. Ini ada karya lain lagi yang juga tadi disebut oleh Mas Heri tentang Agent of Change. Tentang beberapa atau banyak orang yang public figure yang jongkok. Iya. Bisa diceritakan ini Mas Heri ya? Iya. Nah, ini judulnya Agent of Change ya. Hidupkan mungkin ya. Mungkin ya. Nggak tahu. Oh, ini mungkin. Sekilas saya share dulu. Ini karya menarik, Agent of Change. Ini para agen perubahan. Banyak tokoh-tokoh yang digambarkan di sini jongkok. Di bawahnya, itu ada kotoran. Ada kotoran. Mereka sedang buang air besar. Boker nih ya. Bisa diceritakan Mas? Iya, misalnya kayak ini kan Hairil Anwar ya. Oke. Biasanya dia merokok dan karya ini sebenarnya pada dibuat tahun 2009 ya. Kita pernah pamerkan di Jogja Gallery waktu itu, yang judulnya Heridonologi. Jadi di sini ada John Lennon, ada Picasso, banyak ya. Ini ada Michelangelo, ada Raden Saleh dan lain-lain. Jadi di dalam karya ini sebetulnya di dalam karya 2009 kita lanjutkan dengan korelasinya dengan pandemi ini. Jadi mereka menjadi pakai masker dan pakai sayap ya gitu ya, tapi tetap jongkok. Jadi sebetulnya ketika para tokoh ini buang air besar ya, kalau di dalam bahasa Inggris mungkin kalau orang mau pergi ke toilet dia bilangnya I want to go to my private business gitu ya. Jadi private business itu kadang-kadang bisa membuat perubahan besar ya dengan hal-hal sederhana yang saya bilang tadi, seperti
apa namanya seperti Isaac Newton atau Archimedes ya, dan lain-lain itu yang dengan hal-hal sederhana itu bisa merubah dunia gitu. Jadi saya kira seniman itu dengan ilmuwan hampir sama gitu. Bagaimana hasil-hasil karyanya bisa membangun atau menstimulasi orang lain untuk membuat sesuatu. Jadi kalau seniman mencari kebenaran yang sifatnya persepsi, tetapi juga mungkin ilmuwan mencoba menerjemahkan dengan merealisasikan sesuatu yang cuma diimajinasikan gitu. Misalnya kalau di Amerika itu ada yang namanya Boston Dynamics ya. Boston Dynamics itu sudah membuat robot dari serangga terkecil sampai kuda dan lain-lain sudah dibuat ya. Keinginan mereka bahwa suatu saat mungkin planet Mars ini akan dijelajahi untuk didatangkan robot-robot itu untuk melihat reaksi dari apa yang akan bisa dieksplorasi di planet Mars misalnya. Jadi imajinasi ini sebetulnya bisa baik, bisa juga merusak ya. Jadi misalnya kalau robot-robot ini dipakai untuk perang, dia akan merusak kehidupan gitu. Jadi sebetulnya dengan adanya pembangunan imajinasi ya, saya kira seniman juga punya hak untuk melihat dari sisi kemanusiaan gitu. Apakah ini menjadi merusak kehidupan manusia? Makanya karena itu antara tradisi dan sesuatu yang kontemporer ini harus ada perimbangannya. Oke Mas, ada satu karya lain yang menarik itu deretan atau deretan tengkorak ya. Yang tampaknya juga penuh narasi yang perlu yang bisa diceritakan untuk publik. Ya. Ya, jadi ini judulnya Amnesia Nation gitu ya. Amnesia Nation. Jadi di sini ini juga karya tahun 2009, tapi saya kira terkorelasi dengan saat ini ya, dimana kalau kita melihat bahwa kita selalu menghindar dari memori-memori yang gelap dan pahit dalam kehidupan masa lalu, kemudian manusia mencoba melupakannya ya. Jadi kita seperti bangsa pelupa ya gitu ya. Tapi untungnya di Indonesia ini ada gerakan melawan lupa gitu. Jadi jangan sampai misalnya genocide gitu yang terjadi tahun 65 ataupun persoalan-persoalan yang dalam persoalan tragedi kemanusiaan itu jangan sampai kemudian dilupakan oleh manusia gitu. Itu Karya ini sebetulnya mencoba untuk mereaktualisasikan dari karya yang diperuntukkan untuk tema yang lain atau bagaimana ini? Iya, saya kira umpamanya saja pandemi ini adalah ulah manusia dalam teori konspirasi untuk menciptakan virus yang mematikan ya. Berarti itu semacam genocide juga gitu. Itu genocide kalau umpamanya itu memang, kalau kebenarannya adalah virus ini bukan karena adanya mutasi dari virus yang sebelumnya ya. Itu alam ya berarti ya, yang membunuh para manusia, berjuta-juta manusia di muka bumi ini. Tapi kalau misalnya sampai terjadi bahwa virus itu adalah dari teori konspirasi buatan manusia, entah itu buatan dari Amerika Serikat ataupun Cina, itu perlu pertanggungjawaban tentang genocide itu gitu. Oke. Mas Heri, kita bisa kembali ke ruang lagi ya. Dalam lagi kita ngobrol mungkin semacam apa ini? Ya. Kayak kesimpulan dan prediksi boleh. depan ya. Ya. Berkaitan dengan karya-karya ini. Ya, boleh. Oke. Teman-teman sekalian, kita akan memasuki bagian akhir dari obrolan ini. Oke. Ya. Masih dengan karya-karyanya Mas Heri Dono. Ini saya di ruangan di Tirto Dipuran Ling di Jalan Tirto Dipuran Yogyakarta. Ini pameran tunggal yang berlangsung sampai tanggal 3 Januari. Masih 1,5 bulan lagi. Pameran masih Anda bisa saksikan sampai 1,5 bulan lagi. Nah, Mas Heri,
tadi ada pertanyaan dan dari teman-teman sekalian, tapi sebenarnya itu juga saya bagian dari yang ingin saya pertanyakan juga. Pameran dengan tema yang sangat khusus ini tentang pandemi, bahkan sampai menunda pameran tunggal yang ulang tahunnya masih di Ke-60 ini menjadi menarik. Nah, sebetulnya apa sih yang Anda bayangkan dengan dunia pasca pandemi? Kira-kira seperti apa dalam persepsi Anda sebagai seniman? Iya, saya mempersepsikan semacam ini. Metaforanya seperti ketika Jenderal Polisi Pak Hugeng ya dulu ya, itu memerintahkan orang untuk memakai helm kalau naik motor gitu ya. Tapi itu pada tahun 70-an itu orang takut kalau nggak pakai helm, kalau kelihatan polisi gitu ya, baru mereka pakai helm gitu. Jadi sebenarnya setelah bertahun-tahun berikutnya baru orang menyadari bahwa helm itu adalah sesuatu yang mutlak dipakai oleh pengendara motor karena sangat vital daerah-daerah yang ada di daerah kepala gitu ya. Nah, kalau kita melihat dari persoalan pandemi ini ya, sebetulnya kita kan disadarkan lagi ya gimana caranya cuci tangan yang benar ya, kembali ke masa-masa seperti mungkin abad pertengahan anak SD gitu ya. Terus kita harus mengambil jarak gitu ya. Itu misalnya seperti orang-orang di Eropa itu, mereka memang sudah punya tradisi untuk secara individual ya, mereka tuh selalu tidak berdekat sama orang yang belum dikenal, yaitu dia punya jarak mungkin 1 meter atau 2 meter gitu. Dia kalau orang Asia itu lebih langsung bisa rangkulan gitu, baru kenal tuh langsung gimana kabarnya gitu ya. Itu ada tradisi-tradisi yang saya kira di masa depan tuh menjadi semacam pembelajaran bahwa kita mungkin harus melihat tradisi itu sebagai sesuatu yang penting ya, itu kalau saya tuh. Jadi bukan harus ditinggalkan gitu, tetapi bukan juga harus menjadi eksotik seperti bajunya atau bagian luarnya ya. Ya, ini seperti misalnya kelompok-kelompok Islam garis keras yang ingin mengatakan bahwa mereka lebih suci dari yang lain dengan memakai baju-baju dari Saudi Arabia misalnya, seperti itu. Padahal kesucian itu tidak begitu gitu ya. Tidak harus dengan kulit luarnya gitu. Jadi dengan bagaimana kita toleran dengan yang lain, pengertian individualis dengan pengertian egois itu berbeda gitu. Tapi selalu dikatakan bahwa seniman itu makhluk egois gitu. Padahal dia makhluk individualis gitu. Yang punya pemikiran tidak harus sama dengan orang lain gitu. Oke, Mas. Nah, itu secara umum ya. Sekarang dalam konteks yang mungkin menyempit atau fokus pada dunia seni rupa. Seni rupa dalam pandemi juga menjadi salah satu korban. Apa yang bisa Anda bayangkan dunia seni rupa Indonesia atau dunia gitu pasca pandemi? Apa yang kira-kira Anda bayangkan sekarang ini? Ya, saya bayangkan itu saya masuk ke masa sebelum adanya revolusi industri itu. Ya, misalnya di Eropa itu ada yang namanya revolusi industri sebelum kelompok Barbizon ada gitu ya. Semua seniman ditemukan ya, sebelum ketel uap ditemukan, terus semua seniman harus membuat catnya sendiri di dalam studio. Bahkan mereka setelah revolusi industri dianggap sebagai pelukis kursi goyang gitu. Kelompok The Brew Writer ini. Kenapa ya? Karena mereka kan bikinnya bekerjanya di studio. Sementara Barbizon itu udah mulai, pabrik-pabrik sudah mulai menciptakan cat tube ya. Akhirnya impresionisme muncul melukis di luar-luar ya, di ladang-ladang gitu. Jadi di kota-kota, di desa-desa mereka membuat karya seni. Jadi ketika ada pandemi ini, saya melihat ada satu revolusi baru yang disebut revolusi 4.0G atau 5.0G gitu ya, di mana komunikasi manusia itu sudah semakin canggih ya, semakin komunikasi nggak begitu terhambat gitu ya.
dengan adanya webinar, dengan ada segala macam yaitu daring gitu. Nah, saya membayangkan bahwa sebetulnya yang menjadi dampak dari pandemi ini bukan tokoh-tokoh budayawan ataupun seniman ataupun saintis ya, tapi institusinya gitu ya, bahwa museum jadi sulit menyelenggarakan sesuatu, galeri, kemudian institusi pendidikan, institusi kebudayaan itu sulit melakukan sesuatu. Tapi tokoh-tokoh senimannya kan sebetulnya memang bekerja di studio gitu. Jadi eksistensi studio itu sebetulnya kalau menurut pikiran saya adalah tempat memproduksinya pemikiran baru gitu. Jadi orang sering menganggap bahwa studio itu hanya untuk memproduksi karya seni gitu. Padahal karya seni itu dampak dari pemikiran-pemikiran baru. Jadi sebetulnya perlakuan studio itu perlu ditambah nilainya ya, untuk tidak hanya sebagai memproduksi karya, tapi memproduksi pengetahuan, memproduksi pemikiran-pemikiran baru. Dengan adanya kesadaran karya seni itu menjadi hasil dari karya seni itu menjadi kesadaran baru gitu ya. Jadi ada kesadaran yang biasa. Kesadaran biasa itu kita tahu dari teori, dari referensi. Tapi ketika jadi karya seni itu kita menawarkan sesuatu yang baru, itu menjadi wacana atau new discourse ya, menjadi wacana-wacana baru gitu. Itu yang penting di dalam mensiasati atau menyikapi persoalan pandemi ini gitu. Nah, kemudian kalau dalam seni sebenarnya juga mungkin nggak ada konservatisme dalam seni yang kemudian ketika bertabrakan dengan pandemi ini kemudian tersingkirkan, entah itu konservatisme dalam pemikiran atau konservatisme dalam bentuk ungkap ekspresi seni, umpamanya sampai ke hal yang teknologis gitu. Kira-kira apakah itu juga akan terpinggirkan pasca pandemi? Saya kira tetap ada sih, itu konservatisme akan selalu jalan, itu paralel ya dengan sikap untuk keluar dari konsep-konsep konservatisme gitu ya. Justru dengan ada pandemi ini saya melihat bahwa banyak orang melihat seni itu lebih jernih daripada misalnya kadang-kadang pameran di galeri itu orang misalnya nggak gosip gitu ya, nggak membicarakan karya gitu ya. Jadi si ini sudah datang belum? Ini pengen ketemu gitu ya, seperti reuni gitu ya di dalam pameran. Terjadi polusi-polusi seperti itu ya. Nanti ada juga yang orang-orang yang senang dengan nanti makanannya apa ya kalau di pameran di galeri itu. Tapi dengan adanya pameran-pameran virtual, saya melihatnya orang-orang menjadi fokus. Bahkan mungkin ya para kolektor yang tadinya membeli dengan melalui telinga, sekarang melihatnya melalui mata gitu. Karena mereka secara walaupun nggak datang ke tempat pameran, tapi mereka bakal melihat visualnya seperti apa. Kalau dulu lewat telepon udah diambil aja gitu kan, ada orang yang memberitahu, jadi informasinya dari telinga bukan dari mata gitu. Ini justru menarik ya dengan adanya hal seperti ini gitu. Oke Mas Heri, ini sudah 1 jam dan menarik teman-teman sekalian. Saya tidak bisa memperpanjang lagi karena waktunya sudah 1 jam. Kontraknya dengan Mas Heri hanya 1 jam ngobrolnya. Saya sudah mencuri waktu Mas Heri dan oke Mas Heri, ada closing statement yang ingin disampaikan? Silakan. Iya, ya saya kira memang di dalam kita berkesenian itu kita nggak bisa memisahkan diri dengan perkembangan sains, teknologi dan kebudayaan gitu ya. Jadi setiap perkembangan seni itu selalu hadir apa-apa yang di luar masalah-masalah seni gitu. Jadi misalnya dengan adanya pandemi ini juga mempengaruhi cara kerja seniman atau bagaimana kita ke depannya gitu ya. Itu selalu ada gitu. Jadi ketika ada persoalan-persoalan baru ya, seperti misalnya ketika Thomas Alva Edison itu menemukan lampu pijar, kemudian seniman-seniman membicarakan cahaya gitu ya, itu muncul impresionisme gitu. Jadi semua gerakan-gerakan seni nggak bisa lepas dari persoalan-persoalan di luar persoalan seni gitu. Oke, Mas Heri, terima kasih atas waktunya. Sehat terus, panjang umur ya Mas ya. Terima kasih, Anda aset loh ini. Ya, terima kasih. Mudah-mudahan semua kita juga sama menjadi hebat semua gitu. Oke, terima kasih Mas Heri. Sampai ketemu lagi. Ya. Terima kasih juga teman-teman sekalian sudah
mendengar, menyimak acara ini sampai tuntas. Salam, sampai ketemu. Ya, salam.